Halo, selamat siang teman-teman dan sobat-sobatku di mana saja Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kali ini saya akan membahas resistor, teman-teman. Cara kita mengukur resistor. Saya tidak akan berbicara masalah nilainya karena mungkin teman-teman bisa browsing di internet. Tapi kebanyakan pada saat kita melakukan praktek di lapangan, pengukuran cepat itu sangat penting dikejar teman-teman, karena kalau yang namanya praktek lapangan kita tidak melihat pembelajaran lagi, kita memang mengejar materinya teman-temanku. Jadi buat teman-teman yang mau belajar servis, biasanya penyervisan pengukuran seperti kami ini biasanya lebih efisien dengan tangkap daya ingat biasanya. Jadi tek sekian nilainya sekian gitu. Biasanya dia putus, kalau enggak dia hangus, kemudian dia melar, sehingga pada pengukuran resistor ini kita harus benar-benar teliti. Pada saat dia melar, teman-teman akan merasakan yang namanya sakit kepala sebelah. Mengukurnya, kemudian yang mana sih rusak, kan gitu. Biasanya kerusakan resistor yang kecil seperti ini, apabila dia melar, itu luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman tidak jeli dengan kerusakan seperti resistor ini, teman-teman akan merasakan migran, karena resistor kecil seperti ini biasanya dia juga bisa melar teman-teman, terutama pada bagian televisi sebelah dioda Zener di bagian protek. Dia sering sekali melar nih. Ini harus teman-teman waspadailah. Cara pengukurannya akan saya jelaskan nanti. Jadi sebelum kita berpanjang lebar teman-teman, yang namanya resistor ini, dia adalah suatu benda yang menahan arus supaya lebih kecil dari nilainya sebelumnya. Kemudian ada juga yang resistor yang membagi arus. Nah, itu dia fungsinya resistor, teman-teman. Yang namanya resistor ini dia selalu nempel di bagian elektronik manapun, termasuk elektronik yang sudah canggih, dia pasti ada nih yang namanya resistor, transistor, itu selalu ada. Tetapi bentuknya beda-beda teman-temanku. Jadi begini teman-teman, kali ini saya akan melakukan pengukuran transistor menggunakan ampermeter analog, karena saya punya ada ampermeter analog dan dari dulu saya menggunakan yang analog, sehingga saya bisa paham. Kalau yang digital mungkin teman-teman bisa ukur sebentar nilainya sekian itu. Nah, tapi kalau menggunakan analog seperti ini, ampermeter lama, dia agak sedikit rumit. Kalau kita tidak terbiasa, teman-teman tidak akan pernah memahaminya itu teman-teman. Tetapi kalau menurut saya pribadi, justru yang menggunakan ampermeter inilah yang begitu menantang menurutku, karena satu, fungsinya banyak. Nah begitu, walaupun nilainya terkadang ya agak-agak meleset, enggak apa-apa teman-teman. Yang penting sebagai kita yang melakukan, yang mempraktekkan atau menyervis barang atau televisi elektronik di lapangan, yang penting intinya jadi, yang penting alat yang kita servis jadi, kemudian kita mendapatkan hasil. Nah itu yang harus nomor satu teman-teman. Jadi kalau masalah ukurannya harus tepat segala itu, itu buat teman-teman yang masih berpendidikan, itu boleh-boleh sajalah. Tapi buat kita yang di lapangan, kayaknya nanti dulu, karena kecepatan untuk kita mengerjakan sesuatu itu yang lebih penting. Jadi sekiranya kita untuk mengukur barang ini tek sekian misalnya hasilnya cukup,
atau kurang lebih segini. Yang penting kalau misalnya 15.000, yang penting tidak turun-turun benar sampai 9.000 kilo misalnya, seperti itu teman-teman. Nah, cara mengukur resistor menggunakan ampermeter analog atau manual seperti ini ada wilayahnya. Ini yang tulisan X1, X10, X1K, itu wilayah pengukuran. Ini kalau kita menggunakan suara nih, kalau buzzer nih, itu dia X10, X10K juga bisa teman-teman. Tapi yang biasa saya menggunakan tergantung jenis resistor. Di sini kan ada nilainya nih, nilainya berapa. Kemudian kalau yang harus teman-teman ingat, kalau mempelajari resistor, kita tidak usah terlalu banyak berfokus kepada nilai yang harus berfokus kepada nilai yang warna yang banyak teman-teman. Nah nih, yang penting teman-teman harus melihat posisi emas ini dengan warna merah atau enggak kuning ini. Apabila emas sebelah kiri, kalau kita pegang ini dia sebelah kiri, nah berarti yang harus dibaca nilai sebelah kanan, karena merah ini ada 2 butir, berarti nilainya 2, seperti itu teman-teman. Nanti dikalikan berapa, diukur berapa itu teman. Kemudian teman-teman juga harus melihat resistor ini di papan PCB TV atau enggak di bagian speaker, dia di posisi mana. Kalau misalnya dia di posisi regulator, kalau yang jenis-jenis kayak gini biasanya kilonya besar, nggak bisa dipungkiri lagi, itu pasti besar teman-teman. Kemudian kalau misalnya dia di bagian suara atau protek, dia ada yang besar, ada yang kecil. Nah nih teman-teman, nah nih seperti ini dia sahabatku. Nah ini yang paling penting teman-temanku. Ini saya jelaskan. Nanti tadi kita kan saya menjelaskan bahwa kalau mengukur transistor itu, resistor itu dia bagian hijau nih. Nah, yang X10, X1, X1, kemudian ini ya, buku ini. Ini kalau satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan di sini dia. Nah, cara mengukurnya di sini ada lambang. Di sini ada lambang resistor, ada lambang ohm. Nah, karena yang namanya resistor itu dia satuannya ohm. Nah, dia ngitungnya nolnya dari sebelah kanan ke kiri. Nah, kiri yang paling atas ini ada lambang ohmnya juga nih, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Posisinya di sini. Apabila teman-teman melakukan pengukurannya, jangan lupa titik 0 itu harus benar-benar pas teman-temanku. Nah ini dia. Ini kan tidak pas dia, ini bisa diputar lagi. Nih. Nah, harus benar-benar pas seperti ini teman-teman. Ini masih melenceng. Teman-teman harap maklum saja, karena Apo saya ini sudah bertahan lama teman-teman. Dia sudah memakan hasil yang luar biasa. Oke, kita mulai dari ini resistor yang ini, yang warnanya ada coklat, hitam, dan oranye. Ini kalau hitam itu nilainya 0. Kemudian kalau emas itu 5% kalau warna emas. Nah, kita langsung saja ukur. Cara mengukurnya, satu dipegang, ditempel,
Kemudian satu nggak boleh nempel teman-teman. Nah, langsung kita lihat sini ya. Dia di posisi mana itu? Nah, dia di posisi nomor 5. Nomor 5 kita menggunakan satuan. Berarti 5 kilo. X1 itu untuk satuan kawan-kawan. Kalau X1K itu untuk ratusan kilo. Nah, ini berarti 5 kilo. Nah, 5 kilo kurang lebih seperti itu teman-teman. Sehingga misalnya kalau dia lebih dari 5 kilo atau 6 kilo bahkan 2 kilo, pada saat teman-teman mengukurnya berarti dia rusak. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ragu, cari yang bekas-bekas, teman-teman ukur lagi. Kalau perbandingannya satu itu lain daripada yang lain, itu biasanya rusak seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman malas menghafal nilai warna, jadi cari saja papan PCB yang rusak-rusak itu, teman-teman ukur. Kalau misalnya yang punya teman-teman itu yang diukur itu nilainya rendah dibanding yang lain, itu artinya dia rusak. Kalau enggak dia short, kalau enggak dia putus, biasanya angus. Nah, dan juga harus teman-teman servis waspadai yang namanya resistor ini, dia sering melar. Seperti ini dia normal. Tetapi pada saat dia kena terjang tegangan atau arus listrik, voltase masuk lewat resistor ini, dia malah melar. Sehingga tegangan biasanya over yang keluar lebih. Nah, itu harus teman-teman waspadai. Sering sekali terjadi di bagian protek TV sebelah dioda jener bagian TV tabung. Biasanya di situ kejadiannya. Sering melar dia teman-temanku. Nah, itu sekilas info kalau kita yang set teknisi. Mungkin teman-teman yang mau belajar seperti saya ini lebih ringkas, lebih menurut saya lebih ringkas, kemudian lebih enak. Ya, seperti ini teman-teman kita belajarnya. Jadi teman-teman ambil di kaki PCB, kemudian kita cek ukurannya berapa, 5 kilo misalnya kan, 5 kilo, kemudian cari lagi yang jenis sama, tetap 5 kilo, itu artinya 5 kilo, gitu aja buat teman-teman yang pemula atau ndak mau belajar elektronik, atau ndak memang teman-teman mengetahui bagaimana cara mengukur resistor. Nah, yang pasti teman-teman ingat, cara mengukurnya di ampermeter, kemudian jalur di atas ini, nomor-nomor di atas ini yang bagian resistor tuh yang bagian mana? Ini yang lambang ohm ini bagian atas itu ohm, itu berarti dia bagian resistor teman-teman. Jadi kita sangat mudah mempelajari sebenarnya kalau benar kita mau belajar. Tetapi kembali lagi, ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Misalnya kalau teman-teman mau belajarnya seperti yang teman-teman tutorialkan juga di YouTube, yang nilainya sekian harus dihitung kali sekian, hitung sekian, itu silahkan juga. Tetapi kalau seperti itu, kalau bagi kami yang teknisi, itu agak sedikit ribet, karena kami sakingnya udah banyak mengerjakan barang seperti ini, jadi biasanya ukurannya seperti itu. Nah, jadi buat tingkat-tingkat dewa sajalah yang belajar seperti ini. Buat anak-anak adik-adik yang pemula, tidak direkomendasikan teman-teman. Nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Ini juga 5 kilo nilainya ini. Coklat hitam oranye teman-teman. Oke, cukup sekian teman-temanku penjelasan kali ini.
Banyak terima kasih. Jangan lupa subscriber, like, komen, dan tinggalkan jejak teman-teman, supaya saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Kita saling berbagi ilmu, bertukar paham. Buat teman-teman yang teknisi yang lainnya, jangan ragu untuk meng-subscribe dan bersahabat dengan saya, teman-teman. Saya orangnya tidak pernah mengecewakan dalam pertemanan. Oke, terima kasih, cukup sekian.